Perkenalkan, nama saya Alvenia Frini Jondo, NIM 2514214201145. Saya dari Prodi S1 Keperawatan kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem otot. Otot merupakan alat gerak aktif karena otot memiliki kemampuan untuk berkontraksi. Kontraksi otot ini menyebabkan tulang yang dilekatinya dapat bergerak. Secara makroskopis, kumpulan otot diselimuti oleh jaringan ikat berupa selaput transparan yang dinamakan fascia. Ujung-ujung kumpulan otot tersebut diikat oleh tendon atau jaringan ikat antara tulang dan otot pada tulang. Perlekatan pada tulang ini membagi otot menjadi dua macam, yaitu origo dan insersio. Origo adalah perlekatan ujung otot pada tulang yang menyebabkan otot tidak dapat digerakkan atau sedikit gerak selama otot berkontraksi. Sedangkan insersio adalah pelekatan ujung otot pada tulang sehingga otot dapat digerakkan saat otot berkontraksi. Fungsi otot adalah untuk mengatur postur tubuh, menggerakkan, melaksanakan kerja tubuh, dan lain-lain. Otot terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama otot lurik atau otot rangka. Otot ini bersifat sadar atau volunteer dan melekat pada rangka. Jika dilihat menggunakan mikroskop, terlihat berupa sel-sel otot berbentuk seraput halus panjang. Yang kedua, otot polos atau otot organ. Otot ini terdapat di organ-organ dalam, misalnya saluran-saluran dalam sistem pernapasan, sistem pencernaan, pembuluh darah, dan saluran kencing. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung ini memiliki struktur mirip dengan struktur otot lurik. Hal yang membedakannya adalah serabut otot jantung memiliki percabangan di serabut-serabut ototnya. Otot jantung menggerakkan jantung dan jenis syaratnya adalah saraf otonom. Oleh karena itu, otot jantung bekerja di luar kesadaran. Karakteristik otot terdiri dari 3 jenis, yaitu kontraksibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memendek atau berkontraksi. Yang kedua, ekstensibilitas atau berelaksasi, dan yang terakhir elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula setelah memendek dan memanjang. Materi yang kedua yaitu tentang sistem rangka dan tulang. Yang pertama, fungsi rangka. Rangka tubuh manusia tersusun dari 206 tulang dengan berbagai bentuk dan ukuran. Rangka pada manusia memiliki fungsi-fungsi, yaitu yang pertama, formasi bentuk tubuh. Tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh menentukan bentuk dan ukuran tubuh. Yang kedua, formasi sendi-sendi. Tulang-tulang yang berdekatan membentuk persendian yang bergerak, tidak bergerak, atau sedikit bergerak tergantung pada kebutuhan fungsional tubuh. Yang ketiga, pelekatan otot-otot. Tulang-tulang menyediakan permukaannya sebagai tempat untuk melekatkan otot-otot. Otot dapat berfungsi dengan baik bila melekat dengan kuat pada tulang. Yang keempat, bekerja sebagai pengungkit. Tulang digunakan sebagai pengungkit untuk bermacam-macam aktivitas selama pergerakan. Yang kelima, penyokong berat badan serta daya tahan untuk menghadapi pengaruh tekanan. Tulang-tulang menyokong berat badan memelihara sikap tubuh tertentu, misalnya sikap tegak pada tubuh manusia, serta menahan tarikan atau tekanan pada tulang. Yang keenam, proteksi. Tulang-tulang membentuk rongga yang melindungi organ-organ halus seperti otak, sumsum tulang belakang, jantung, paru-paru, dan sebagian besar organ-organ tubuh dalam. Yang ketujuh, hemopoiesis. Sumsum tulang merupakan tempat pembentukan sel darah. Yang kedelapan, fungsi imunologis.
Sel imunitas dibentuk di dalam sumsum tulang, misalnya pembentukan limfosit B yang kemudian membentuk antibodi untuk sistem kekebalan tubuh. Yang kesembilan, penyimpanan kalsium. Tulang mengandung sekitar 97% kalsium yang terdapat di dalam tubuh. Kalsium tersebut berupa senyawa anorganik maupun garam-garam, terutama kalsium fosfat. Kalsium akan dilepaskan ke darah bila dibutuhkan. Yang ke B, pengelompokan rangka manusia. Rangka manusia terdiri atas kurang lebih 206 tulang. Berdasarkan letak tulang-tulang terhadap sumbu tubuh, rangka dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah rangka aksial yang berada di bagian tengah sumbu tubuh. Kelompok kedua adalah rangka apendikular yang berada di bagian tepi dari sistem rangka aksial. Rangka aksial terdiri atas tulang kepala atau tengkorak, ruas-ruas tulang belakang atau vertebrae, tulang dada atau sternum, dan tulang rusuk atau kosta. Rangka apendikular terdiri atas gelang bahu, anggota gerak atas atau tungkai atas, gelang panggul, dan anggota gerak bawah atau tungkai bawah.